Sehingga NU, Muhammadiyah apa itu tidak ada urusannya. Beliau itu menyantuni semua. Sampai saking menyantuninya, sampai tidak tahu kalau di rombongan saya ada Pak Matori Abdul Jalil, Ketua Umum PKB. Padahal Kiai Abdurrahman Khudori ini Rais Majelis Syuronya PKB Jawa Tengah. Ini ya saking adernya dengan yang bersifat nasional. Dan Pak Matori juga begitu. Artinya mengimbangi tuntutan dari bawah itu dengan kiprah beliau untuk kepentingan nasional, sampai diarani dia itu pendukung Megawati Soekarno Putri dan bukan pendukung saya. Padahal saya yang minta Pak Matori untuk tetap mendukung Mbak Megawati sampai lebur. Ya sebabnya mudah saja. Karena waktu itu saya sendiri pun menginginkan Mbak Mega menjadi presiden. Karena dasarnya bukan apa-apa, ini dasarnya karena usul fikih. Nah, loh, ketawa. Padahal di fikih itu ada yadurul hukmu ma'illatihi wujudan wa adama. Hukum itu ada atau tidaknya tergantung kepada ilatnya. Lah ilatnya jadi presiden kan menang pemilu. Nah sing menang roh kan. Jadi kalau sekarang milih orang yang tidak menang pemilu jadi presiden, rasakno dhewe. Karena itu kalau saya menghormati Mbak Mega, jangan heran karena saya menghormati usul fikih. Dan itu didikan dari mana? Saya belajar begitu tuh ya di Tegarjo ini. Saya masih ingat tadi kurikulum yang dibilang oleh Kiai Abdurrahman Khudori. Yaitu di bawah kita belajar Safinatun Najah. Lo nguyu, mesti ya. Kemudian setelah itu yang kedua itu Amriti Nahwu itu, ya. Kemudian yang ketiga Alfiyatu bin Malik dengan Minhajul Qawim. Yang keempat itu tahun keempat itu Jahrul Maknun dengan Fathul Wahhab. Yang kelima itu Qul Yubi wa Umairah atau Muhalla, disertai oleh Jauharatul Maknun. Yang kelima itu, yang keenam itu belajar usul fikih, Lataiful Isyarat. Saya ngaji usul fikih itu ya cuma Lataiful Isyarat itu tok, kena gawe sangu politik sak urip-urip. Dan itu pun belajarnya di sini belajar nyolong. Artinya nyolong bukan kelas saya. Kelas saya itu kan kelas 3. Tapi saya belajar Lataiful Isyarat, diam-diam dengerin. Ya. Di antara guru yang saya hargai di sini dulu adalah yang sangat mempengaruhi saya itu Mas Munir Tegal Randu. Sudah wafat beliau. Mas Khalil Nusuan di barat itu loh, Kaliangkrik ya. Kemudian ada Mas Dul Haq yang akhirnya menjadi iparnya Mas Dur. Ya guru-guru itu guru saya dulu. Nah baru pada tahun sudah di kelima, keenam itu belajar Bukhari Muslim dengan Lataiful Isyarat. Tahun ke-7 baru belajar Ihya Ulumuddin 4 juz khatam bareng.
Saya itu banyakan nyolong. Bukan kelasnya tapi mempelajari itu. Sambil membaca buku-buku lain, nggak tahu apa masih ada yang ketinggalan di sini apa tidak. Sebab saya juga belajar di sini, belajar buku-buku, diantaranya tulisannya Vladimir Ilyich Lenin, ya, yaitu penyakit kiri kekanak-kanakan. Kalau mau jadi pejuang, jangan sok mau hasil pada waktu kita hidup. Mungkin kita sudah mati, baru berhasil. Juga belajar dari Mao Zedong, yang akhirnya dikenal Mao Zedong, kekuasaan lahir dari laras senapang. Itu semua saya pelajari di sini. Entah, ya itu sekali lagi apa entah masih ada entah enggak buku-bukunya di sini. Saya tinggal pokoknya di sini. Tapi di samping itu saya juga membaca cerita-cerita silat. Masih ingat saya tuh ngambil tiap minggu turun ke Magelang ngambil buku, mengambil majalah Star Weekly, di mana di dalamnya itu ada cerita tentang judulnya Kim Chua Kiam. Tentang Wan Xinqi, ada Cinoto itu kan. Nah itu, ya itu tiap minggu saya turun ke sana, terus balik bawa majalah itu baca itu. Itu semua mengingatkan saya pada masa-masa berada di Pondok Pesantren. Masa-masa yang dikatakan orang masa formatif. Saya umur 15 tahunan. Ya, tapi mempelajari itu semua yang ilmu agamanya maupun memperhatikan bagaimana almarhum Kyai Khudori memperlakukan orang dengan demokratis dan dengan keterbukaan yang luar biasa. Semua itu memberi bekas yang dalam. Kalau sekarang sampai jadi presiden itu ya banyak warisan dari dia. Jadi karena itu kalau dikatakan pondok pesantren itu mewariskan sesuatu yang berharga, betul. Semangatnya itu loh. Karena semangat pendidikan di negeri kita yang tadinya itu dikuasai orang-orang kolonial, akhirnya menjadi begitu buruk. Gila harta, gila kedudukan, gila sembarang kalir itu. Kan begitu ta Indonesia itu kan begitu. Presiden pertamanya katanya gila wanita, presiden keduanya gila harta, presiden ketiganya gila sungguhan, presiden empatnya gila ndak karu-karuan. Nah itu. Jadi karena itu saya melihat bahwa warisan Wali Songo yang paling berharga, warisan pondok-pondok pesantren dari zamannya Samudra Pasai dibawa ke sini semua adalah kecintaan kepada kemanusiaan. Dan ini datangnya dari negeri yang juga cinta kemanusiaan, negeri Arab. Yang gersang seperti itu tapi cinta kepada kemanusiaan. Perhatikanlah orang seperti Imam Al-Farahidi, Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi, Sahibu Qamusil Ain, menulis buku Qamusul Ain, 2 jilid, Kamus Al-Ain, dimulai dari huruf Ain, 2 jilid. Ini adalah baboknya ilmu. Karena dia mengambilnya dari mana? Dari filsafat Yunani. Imam Khalil yang tiap 3 hari sekali khatam Quran dengan cucuran air mata. Ternyata di dalam kamusnya menunjukkan kemampuan menguasai filsafat Yunani. Loh ini yang harus kita pelajari.
Begitu juga seterusnya ke belakang. Beliau melahirkan murid-murid seperti penulis-penulis besar kita, Al-Jahiz, Kitabul Hayawan, yang 4 juz itu. Begitu juga Abul Abbas Al-Mubarrid dengan kitabnya Al-Kamil, dan baboknya kitab Nahwu karangannya Imam Sibaweh. Itu semua murid-murid dari Imam Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Orang tua renta yang tiap 3 hari sekali khatam Quran dengan cucuran air mata, tapi tidak pernah melupakan budaya daerahnya. Budaya-budaya yang ada di daerahnya pada waktu itu, sehingga itu diwariskan oleh para ulama yang akhirnya membawanya ke tanah kita sekarang ini, Republik Indonesia. Jadi kalau melihat itu semua jelas bahwa tradisi keilmuan kita bersumber pada tradisi kemanusiaan. Tidak perlu galak-galak, menungso itu dididik menjadi yang baik.